Shalom para kekasih Tuhan, kita akan lanjutkan, saudara, dalam Suara Gembala kali ini, Roma 12 ayat yang kedua. Ya. Kalau kemarin kita sudah belajar, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dan kita sudah belajar pembaharuan budi itu adalah melalui firman Tuhan yang ambil alih dan menggantikan semua nilai-nilai yang ada di dalam pikiran kita, dalam hidup kita. Terus dikatakan sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita nggak mungkin bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah kalau kita ini belum mengalami pembaharuan budi, pembaharuan pikiran, saudaraku ya. Nah, kata pikiran itu dalam bahasa Inggrisnya akan pakai budi, ini dalam bahasa Inggrisnya nous, yaitu pikiran, mind dalam bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Gerika, bahasa Gerikanya nous. Itu kalau kita teliti, saudaraku, dan pelajari dari bahasa aslinya, bahasa Yunani, kata nous itu terbagi menjadi dua. Yang satu adalah dianoia, yang satu adalah dialogismos. Kalau dialogismos ini adalah nalar kita. Nalar kita harus diperbarui menjadi nalarnya Kristus. Sementara kalau dianoia itu adalah imajinasi. Imajinasi yang muncul dari pikiran kita harus dikuduskan. Dan Tuhan melalui firman-Nya akan menguduskan budi kita, pikiran kita. Ya, kata pembaharuan itu transform, saudaraku. Jadi ada transformasi. Ini perlu kita usahakan. Nah, itulah yang akan membuat kita lepas dari nilai-nilai dunia, tidak menjadi serupa dengan dunia. Ada orang yang bertanya pada saya, Pak, orang tato itu boleh atau tidak? Waduh, repot kalau ngomong boleh atau tidak. Bahkan ada yang bertanya lebih lanjut, Pak, kalau tato itu saya lakukan, apakah saya masuk neraka? Saya harus jujur mengatakan masuk neraka, masuk surga, tidak ada urusannya dengan tato. Tapi ini urusannya dengan pikiran. Ya, kalau kita sedang membahas ayat Roma 12 ayat 2 ini, jangan menjadi serupa dengan dunia. Ini kan masalah pikiran kita yang harus diubah. Kalau dunia berkata bahwa itu mode, itu bagus, ya kita apakah ngikut gitu aja? Itu mode, itu bagus. Kemudian kita pun kan diberi nalar yang baru. Itu kalau sudah terlanjur tato, itu nanti kalau bosen ngilangi bisa nggak bisa. Apakah seperti itu? Saya tidak ekstrem mengatakan bahwa ada yang berkata ya kalau sudah terlanjur tato itu namanya dicap oleh iblis dan sebagainya. Saya tidak berkata tentang itu. Tuhan itu ngertinya hati kita. Tapi hati ini urusannya dengan pembaharuan pikiran itu tadi, saudara. Ya kan? Jadi menurut saya, kalau Anda tanya, maaf, tato itu boleh atau tidak, saya nggak akan jawab. Jawaban saya, ya kamu mau jadi serupa dengan dunia atau tidak? Gitu aja. Ya kan? Sederhana. Nah, sekarang kita masuk pada ini, membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Berarti kehendak Allah itu terbagi menjadi 3. Dan ini ya bisa progresif, saudaraku ya. Baik itu kehendak Allah yang secara umum baik. Menurut Tuhan itu baik. Jadi Bapak di surga, kalau Anda mengetahui hal itu dan Anda melakukan hal itu, Tuhan berkata, baik anakku, itu baik. Tapi mestinya kita mencari kehendak Allah bukan hanya yang baik saja. Kita mengejar kehendak Allah melalui firman, melalui doa kita, melalui Roh Kudus yang akan mengajar kita, memimpin kita bersegenap kebenaran. Kita ini harus mengejar sampai pada yang berkenan. Berkenan itu tadi, menyukakan hati Tuhan.
Orang tua ngelihat anak melakukan sesuatu yang baik, orang tua manggut-manggut berkata, itu baik nak, itu baik, lanjutkan. Tapi ketika si anak ini melakukan sesuatu yang membuat orang tuanya itu gembira, senang, ya, bangga, itu menyenangkan hati Tuhan. Itu namanya berkenan. Berkenan. Jadi ini naik tingkat, saudara jangan mau berhenti di baik saja, harus naik ke berkenan. Setelah berkenan, kita harus naik lagi sampai kepada sempurna. Kalau yang sempurna itu artinya apa? Yang persis plek seperti maunya Tuhan, idealnya Tuhan. Tuhan itu punya pikiran idealismenya Tuhan itu idealnya begini, itu yang dipikirkan dan dikerjakan oleh anak-anaknya. Itu baru sempurna. Saudara, untuk menuju ke sana kita butuh pertumbuhan rohani. Betul kan? Kita nggak boleh hanya berhenti pada yang baik-baik saja. Baik wajib, saudaraku. Ya, dunia ini pun ada yang baik, ada yang jahat kan begitu. Kita harus milih yang baik. Itu secara umum semua orang menilai. Tapi untuk naik tingkat menjadi berkenan itu beda. Ada korban yang beda, saudaraku. Dan kalau mau naik lagi menjadi sempurna, itu lebih beda lagi. Padahal Tuhan Yesus berkata ya di dalam Matius 5, hendaklah engkau menjadi sempurna sama seperti Bapamu yang di surga sempurna adanya. Jadi sebetulnya di hati Tuhan, di hati Bapa Surgawi, dia merindukan saudara dan saya, anak-anaknya itu tidak stuck atau macet, berhenti, ya jadi orang Kristen, sekarang jadi orang baik. Bukan hanya itu. Tapi ada hal-hal yang menjadi keinginan Tuhan yang terpenuhi dalam hidup anak-anaknya, itu membuat dia berkenan dan sampai kepada kesempurnaan. Nah, saudaraku, kita berhenti sini dulu. Besok kita akan lanjutkan di ayat yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati.